Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan ulasan buku yang seperti biasa. Buku yang dibaca adalah buku terjemahan. Kali ini bukunya ini berjudul Hayatul Qulub. Hayatul Qulub. Buku ini diterjemahkan pada Penerbit Mizan. Tampaknya baru satu jilid yang diterjemahkan, belum banyak yang diterjemahkan. Hanya sekedar membaca dan tanpa studi kritik historis, tidak lebih dari membaca saja, tidak sempat melakukan cek sumber aslinya. Dan saya percaya pada penulisnya, Sayyid Muhammad Baqir Al-Majlisi, adalah ulama yang luar biasa dalam pengetahuan keagamaannya. Pasti mendalam Al-Majlisi ini. Secara biografi, beliau wafat tahun 1699 Masehi di Isfahan, Iran. Al-Majlisi hidup pada zaman dinasti Safawiyah yang berkuasa di kawasan Asia Barat, khususnya Persia. Safawiyah bisa dikenal sebagai kerajaan yang menetapkan Syiah Isna Asy'ariyah atau Imamiyah sebagai mazhab resmi. Mazhab Syiah ini populer disebut sebagai mazhab Ahlul Bait, dan di Indonesia juga ada komunitasnya. Al-Majlisi dikenal sosok ulama mazhab Syiah yang menjadi rujukan dalam urusan agama Islam bagi kaum Syiah. Hayatul Qulub memang dikenal buku rujukan untuk sejarah dengan cita rasa mazhab Syiah, dan Penerbit Mizan sudah berbaik menerjemahkan jilid pertama dan menerbitkannya. Sayang tidak ada kelanjutan dari buku tersebut. Buku jilid 1 ini cukup tebal, sekira 300 halaman. Saya menanti jilid lanjutan dari kitab Hayatul Qulub. Buku Hayatul Qulub jilid 1 ini menguraikan secara sejarah para nabi Allah, mulai dari nabi dan peristiwa pembangkangan Iblis, Syed, Idris, Nuh, Hud, Musa, Ibrahim, dan Ismail. Jadi nabi-nabi Syed, Idris, Nuh, Hud, Musa, Ibrahim, dan Ismail itu diungkap, dicantumkan, dibahas, diurai, masuk dalam buku Hayatul Qulub ini. Kota-kota dengan kaumnya yang dihancurkan Allah akibat pembangkangan kepada ajaran para nabi pun dimasukkan, dibahas, tercantum beberapa riwayatnya. Peristiwa Ashabul Kahfi dan unta Nabi Saleh pun masuk dalam narasi buku ini. Narasi yang dibangun dalam buku Hayatul Qulub hampir sama seperti gaya penulisan At-Tabari dalam kitab Tarikh Ar-Rusul wal Muluk, yaitu coraknya riwayah, yakni memuat riwayat-riwayat tanpa ada sikap dan penilaian atas riwayat yang dimuatnya. Jadi hanya sekedar mencantumkan riwayat saja. Padahal tradisi kritis dalam hadis atau tarikh sudah berkembang masa kekuasaan dinasti Abbasiyah, itu pertengahan abad 10 sampai 13 Masehi, yang secara historis sebelum munculnya dinasti Safawiyah, terkait dengan upaya kritis yang dilakukan oleh para ulama terdahulu sebelum Majlisi. Misalkan kita melihat di kalangan Ahlus Sunnah ada Ibnu Khaldun dengan judul buku Al-Ibar yang terkenal bagian pengantarnya Muqaddimah. Di bagian ini Ibnu Khaldun telah sedikit memberikan informasi tentang bagaimana hadis atau riwayat-riwayat yang ada unsur-unsur salah, unsur-unsur kepentingan ideologis, kepentingan penguasa dan sebagainya, artinya yang sifatnya subjektif, itu disebutkan bahwa pada masa Ibnu Khaldun atau sebelumnya telah ada upaya-upaya untuk subjektivitas dalam menuliskan kitab-kitab. Saya kira karena riwayat yang dimuat dalam bukunya yang Majlisi ini, yaitu Hayatul Qulub, merasa tidak penuturannya kan karena yang menyampaikan atau penuturnya para imam Syiah. Jadi bagi Majlisi, kemungkinan riwayat-riwayat yang dicantumkan oleh Majlisi ini karena berasal dari para imam Syiah, dan imam Syiah ini kemudian diyakini sebagai maksum, sebagai suci, sehingga tidak perlu untuk dikritisi. Tapi ini hanya satu hal saja ya,
Dan sudah mafhum di kalangan Syiah bahwa para imam Syiah adalah maksum, artinya terjaga dari salah dan tidak ada dosa, sehingga tanpa perlu kritik, sehingga tidak perlu dikritik. Mungkin bagi ulama majelis ini cukup saja diterima saja, atau diserahkan sebetulnya kepada kita semua untuk melakukan studi kritiknya, studi kritisnya. Dari aspek ini kajian atas buku Hayatul Qulub akan berhenti, dan tinggal yakin saja dengan narasi-narasi sejarah yang terbuat dalam Hayatul Qulub. Jadi kalau kita percaya dengan doktrin tersebut, maka ya kita terima saja. Saya percaya di masa kini tentu ada ulama yang bersikap kritis pada kitab tersebut. Sekarang bagian penulisannya, bagian historiografis. Buku Hayatul Qulub berbasiskan pada The Great Man, pada manusia besar, dan The Great Time, waktu yang pas, waktu yang mustari dalam penulisannya itu. Tokoh besar, para nabi muncul dan yang berperan penuh dalam sejarah. Jadi memahami bahwa majelis ini termasuk orang yang pendukung The Great Man, jadi tokoh besar, bahwa tokoh lah yang memainkan dalam sejarah itu. Juga otoritas sumber kebenaran bersandar dari para imam. Jadi para imam itu diterima betul-betul karena sebagai sumber gitu ya. Yang jelas-jelas sebagai orang besar, ya, diyakini sebagai orang besar, para imam di kalangan Syiah yang tidak diragukan otentisitas informasi ya. Jadi betul-betul diterima. Peristiwa-peristiwa dahsyat atas murka Tuhan pada kaum penentang pun menjadi narasi sejarah yang utama dibandingkan aspek sosial kultural kaum terdahulu yang berperilaku tidak sejalan dengan doktrin agama Islam. Jadi ini bagian dari great time-nya, peristiwa yang wahnya itu yang diambil. Mungkin untuk sejarawan masa kini, aspek sosial kultural pada setiap zaman yang direkonstruksi menjadi bangunan sejarah akan sangat menjadi perhatian penulisan sejarah. Sebab jika sekedar memuat riwayat saja maka terasa kering saat dibaca. Mungkin mirip kumpulan hadis dan sejarah, bukan seperti itu. Dia mesti bercerita. Kekuatan penulisan sejarah ada pada interpretasi, baik pendekatan hermeneutik maupun semiotik atas data atau peninggalan-peninggalan arkeologis yang terkait dengan sejarah para nabi Allah. Memang amat sulit sekali untuk lepas dari dimensi teologis, bahkan untuk orang sekaliber ilmuwan yang dalam bahasa Arab disebut alim atau ulama pun jika terkait dengan mazhab maka bersekukuh dengan doktrin teologis yang dianutnya. Karena itu pemahaman jahil saya bahwa hasanah ilmu dalam historiografi untuk buku Hayatul Qulub bisa dikatakan mengulang model tadwin at-tarikh dari ulama atau kitab terdahulu seperti Tobari. Seharusnya untuk kemajuan ilmu mestinya tidak berulang, tetapi menyajikan yang baru atau studi tambahan atas model riwayah dalam tadwin at-tarikh al-islamiyah. Dan Majlisi itu dia hidup di masa-masa kekuasaan dinasti Safawiyah, seharusnya sudah melampaui tahapan-tahapan riwayah, tadi masuk pada tahapan-tahapan diroyah harusnya. Oke, sudahlah, tidak perlu diperpanjang. Mungkin harus syukur pada Allah dan berucap hatur nuhun kepada para ulama terdahulu yang menyempatkan dirinya menulis dan mewariskan informasi pada generasi sekarang. Dan ini satu lagi di antara yang menarik dari buku Hayatul Qulub adalah kejadian dahsyat yang menimpa kaum yang diazab. Terjadinya ternyata pada hari Rabu. Bahkan pembunuhan Habil oleh Qabil pun terjadi pada hari Rabu. Tidak percaya? Ayo baca bukunya. Bukunya adalah Hayatul Qulub. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.